Marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Toli-Toli sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rembuk Madya dan Mimbar Sarasehan Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA. Yang terhormat Bapak Haji Amran Haji Yahya DC. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan sekaligus saya ingin mengajak kepada kita semua dan salam gotong royong. Tadi saya lihat ini dua memberikan satu dari panitia dan juga ketua DNA KTNA tidak selamat gotong royong. Jadi gotong royong ini adalah simbol pemerintahan saya, pemerintahan amanah besar Amran Hajaya dan Bapak Muhammad Besar Bantila. Gotong royong ini adalah membangun persatuan dan kesatuan, membangun kebersamaan, membangun silaturahmi untuk menuju Toli-Toli yang lebih baik. Itu yang menjadi harapan, sehingga kami ini akan tidak pernah bosan mengajak kepada kita semua untuk bergotong royong. Karena kita lihat hari ini, tidak ada orang yang hebat hidup sendiri. Karena namanya manusia ini saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kita lihat juga hari ini, KTNA membuat kelompok, ini adalah bagian dari gotong royong. Untuk bagaimana kita rembuk, untuk akan yang menjadi lebih baik. Kalau kita mau hidup sendiri, yakin KTNA tidak bisa jadi hari ini. Tapi karena ini adalah gotong royong yang isinya persatuan dan kesatuan, kebersamaan, insya Allah KTNA yang saya lihat ini yang begitu semangat, yang mulai dari tahun 1900-an, ini hari ini masih eksis untuk kelompok-kelompok ini akan tetap berjalan seperti biasanya. Dan ini akan menjadi harapan saya, karena memang kegiatan inilah yang bisa membuat Toli-Toli yang bisa maju. Jadi ketika kita sendiri-sendiri, saya yakin ini akan ada kesulitan. Sehingga kami bangga dengan KTNA, dengan kepemimpinan saudara kami, adinda kami, dan juga teman partainya saya. Sehingga alhamdulillah ini suatu kebanggaan kepada kami, mampu untuk menjaga KTNA yang ada di daerah Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, sekaligus istri saya, dan juga sekaligus sebagai penasihat spiritual saya. Jadi kalau kita sebagai laki-laki tidak boleh tidak ada penasihatnya. Nah ini, sehingga memang itulah yang menjadi kesan kepada saya. Ketua DPR itu biasa, tapi yang sangat luar biasa adalah sebagai penasihatnya saya. Dan alhamdulillah saya hari ini bisa selalu bersama-sama. Artinya ini semua yang harus kita bangun dalam kehidupan apapun. Tanpa ada wanita saya kira juga ini kita akan sulit. Tapi tanpa ada laki-laki yang tangguh, tidak mungkin ada perempuan yang hebat. Ini dua-duanya saling membutuhkan, sehingga kami mengajak kita semua untuk bagaimana pikiran-pikiran kita ini bisa menjadi jernih dan bisa apa yang menjadi harapan kita semua. Insya Allah membangun rumah tangga, membangun bangsa, membangun daerah, membangun kelompok. Insya Allah ini akan maju ketika kita punya niat yang baik. Makanya kita akan memulai pada diri kita, meyakinkan diri kita, bagaimana kita mampu membangun diri kita dan terutama bagaimana membuka yang sama kita cintai ini. Ya tentu ini akan menjadi kebanggaan saya. Bersama juga anggota DPRD yang dari Dapil Galang ini juga kami punya kebanggaan sebagai ketua KTNA Kabupaten Toli-Toli yang sudah dari tadi kami dia sampaikan tahun 1900 berapa sudah berdiri KTNA yang ada di Kabupaten Toli-Toli, dan sampai hari ini eksis untuk bagaimana KTNA tetap berjalan dengan semestinya. Memang kalau kita lihat bicara soal KTNA, bicara soal anggaran, saya kira ini ada keterbatasan. Tetapi beliau punya semangat untuk bagaimana membangun ini, sehingga apa yang kita rasakan hari ini agak berbeda dengan beliau. Saya paham betul apa yang menjadi keinginannya untuk masyarakat yang ada di daerah dapilnya ini untuk memperjuangkan, terutama soal KTNA. Ini yang kita harapkan. Saya hanya sebagai pemerintah hanya menampung aspirasi, mendengar apa yang kita sampaikan lewat DPR dari masyarakat,
Itulah yang menjadi pikiran saya. Makanya dalam pemerintahannya saya, Pak, ini akan tidak berlaku namanya pribadi-pribadi. Enggak, tidak ada itu. Kami ingin Toli-Toli ini membangun secara meluas. Jadi tidak ada namanya teman, tidak ada namanya sahabat. Ini adalah untuk kepentingan Toli-Toli. Karena kapan tidak hanya kita berpikir untuk kepentingan pribadi, kapan ini daerah kita ini maju. Sehingga kami berharap kelompok-kelompok inilah yang bisa melahirkan dan pikiran yang baik untuk kepentingan-kepentingan yang ada di daerah kita ini. Itulah yang menjadi harapan saya. Sehingga kami hari ini sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan sekaligus sebagai pimpinan partainya, kami berharap seperti itulah hari ini DPR untuk bagaimana membawa aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di dapilnya masing-masing. Itu yang menjadi harapan saya. Banyak orang hanya berpikir untuk dirinya, dan kami tahu. Nah, kalau saya lihat Pak Taufik ini memang membawa kelompok yang memang itu adalah sangat penting, dan memang itu adalah bagian dari untuk bagaimana memajukan namanya kelompok yang ada di daerahnya. Karena memang ada beberapa kelompok nelayan, kelompok nelayan, kemudian petani dan perikanan, peternakan, ini semua yang dia pikirkan. Dan ini memang adalah program unggulan kami. Jadi memang ketemu, cuma memang ada keterbatasan ketika saya bicara soal anggaran, ini saya mohon maaf. Karena memang inilah mungkin nasib kita. Nasibnya kita semua bangsa kita hari ini. Karena memang efisiensi, bayangkan ini ada 200 kurang lebih 200 miliar ini anggaran yang tadinya bebas, hari ini sudah diatur oleh anggaran dari pusat. Sehingga hari ini agak ada keterbatasan. Sehingga kami berharap hari ini adalah bagaimana membangkitkan semangat kita. Bagaimana rasa tanggung jawab kita. Sehingga kalau tidak, ini agak kesulitan kita. Sehingga kita tidak boleh terlalu berharap oleh pemerintah, tetapi yang mana yang lebih prioritas, itulah yang menjadi pikiran kita hari ini. Kalau cuma biasa-biasa, saya kira inilah yang harus kita lakukan dengan cara kelompok kita membuat sehingga tidak membebankan lebih besar kepada pemerintah kita. Artinya, inilah tujuan kita berkelompok sebenarnya. Tidak semuanya berharap untuk kepentingan, tetapi ini juga harus kita pikirkan untuk yang lain. Saya kira ini menjadi kebanggaan kami kepada masyarakat dan kelompok yang ada di daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah Kecamatan Galang ini. Dan Dago Pamean dan Toli-Toli Utara kayaknya, karena saya lihat semua ada ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli, juga saya ucapkan terima kasih. Beliau memang hubungan Pak Taufik dengan Pak Kadis punya keterkaitan dan perhatian kalau saya lihat. Sehingga apa yang Anda sampaikan, kayak bantuan-bantuan ini, alhamdulillah apa yang kita lihat hari ini, dan mohon maaf karena memang ada keterbatasan Pak. Saya sendiri yang merasakan ini. Tapi perjuangan Ketua KTNA dan juga sebagai anggota DPRD, saya anggap sangat sudah luar biasa dengan membandingkan dengan yang lain. Itu yang kami lihat. Tetapi perjuangan itu yang ada. Tapi kami sebagai pemerintah daerah menyampaikan permohonan maafnya saya dengan keterbatasan anggaran ini. Kami mau, tapi apa boleh buat? Anggaran sangat-sangat terbatas. Bayangkan kita punya anggaran ini Pak dulunya. Tadi yang saya sampaikan, anggaran hari ini tidak sembarang. Betul-betul itu akan berpihak kepada masyarakat. Betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Jadi bukan lagi untuk pribadi-pribadi, tetapi ini adalah kepentingan umum. Sehingga kami sampaikan cuma dua yang saya menjadi pikiran saya hari ini. Adalah bagaimana memajukan daerah dan bagaimana mensejahterakan rakyat kita. Dengan cara begini Pak. Kalau tidak, ini akan berat. Kalau hanya ingin bicara soal individu, atau tidak jelas kelompoknya, ini juga saya pasti akan tidak terima. Karena kenapa? Ini banyaknya orang ini kita mau hidupkan ini. Karena anggaran ini, bagaimana kita keluarkan anggaran untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah. Kalau hanya kita keluarkan hanya untuk kepribadinya,
Ini kan rugi nih anggaran, sekalipun itu 50 juta, 20 juta, saya kira hari ini kita sudah tekan anggaran-anggaran seperti itu. Sama dengan yang hari ini hanya yang itu terus dapat bantuan. Saya sudah sampaikan, coba berpikir ini Pak Kadis, lihat yang kelompok mana yang harus kita berikan. Tapi tidak semudah membalikan telapak tangan ini Bapak Ibu sekalian. Ini sangat-sangat berat untuk namanya mengatur. Karena memang ya namanya juga manusia biasa, pasti selalu ada tantangan-tantangan. Tapi kami hari ini sebagai pemerintah, itulah yang menjadi keinginan saya hari ini. Bagaimana kita akan melihat siapa yang sebenarnya yang bisa menerima bantuan. Nah, itu. Sehingga sedikit memang agak ada penekanan-penekanan di situ. Tapi cukup perhatian kita sebagai pemerintah untuk bagaimana memajukan ini kelompok-kelompok nelayan yang ada di daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang saya hormati Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli atau yang mewakili, saya juga ucapkan terima kasih karena memang petani kita pertanian hari ini yang ditangani oleh tentara TNI ya memang sangat penting memang. Karena kita lihat hari ini mungkin pikiran seperti itulah pemerintah pusat, karena petani ini juga banyak yang tidak fokus dengan pertanian, sehingga turunlah TNI untuk membantu dan mendukung apa yang menjadi harapan-harapan bangsa. Saya kira itu yang menjadi pikiran kita hari ini. Sehingga kita sebagai pemerintah hari ini, pemerintah daerah yang lebih banyak bergerak di situ adalah TNI. Karena memang TNI ini fokus juga dia, tinggal bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sehingga kelompok tani juga di sini yang harus punya peran, yang punya kekuatan, sehingga bisa mengajak petani-petani yang lain. Karena memang kalau kita lihat Pak, banyak kita punya petani hari ini memang malas. Nah, bukan itu yang kita harapkan sebenarnya. Sementara kita punya daerah ini adalah daerah yang memang yang bisa menumbuhkan kehidupan masyarakat yang ada di Toli-Toli ini adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, kita lihat kita punya petani hari ini banyak yang tidak mau bekerja, yang hanya hidup suka dikasih, bertani lagi tidak fokus, akhirnya rumputnya lebih tinggi daripada sawahnya. Ini kan padinya, ini kan lucu kalau saya lihat. Tapi kalau saya lihat ini di Galang, ini cukup bagus. Cuma memang ada beberapa kecamatan itu Pak, yang saya lihat seperti itu. Dan memang saya saksikan, makanya penyuluh penting di sini. Tentara juga penting di sini. Gak boleh. Kalau saya bilang hari ini Toli-Toli banyak orang miskin, saya tidak yakin sebenarnya. Karena kenapa? Kita punya tanah yang ada di sini. Sumber daya alamnya kita ini sangat luar biasa. Tidak boleh kita miskin. Tapi karena kita malas, tidak mau berpikir, akhirnya menjadi susah. Kalau kita lihat sering orang bijak mengatakan yang miskin itu adalah orang yang malas. Tidak ada orang yang miskin, misalnya orang yang rajin itu, sekalipun dia cacat, dia tidak punya pendidikan, tapi orang yang miskin itu adalah orang yang malas. Itu yang kita hindari hidup dalam kehidupan kita hari ini. Jangan, hidup ini sangat keras sebenarnya. Dan memang kita rasakan hari ini ada kesulitan namanya kehidupan. Saya yakin ke depan akan lebih sulit daripada hari ini. Tetapi jawabannya ada kepada kita semua. Ada sama petani hari ini. Jangan kita miskin. Kita juga harus beli mobil Fortune. Artinya kalau bukan semangat kita, tidak mungkin. Tidak ada orang itu selalu yang ingin hanya diberi kemudian kaya. Tetapi bagaimana menghidupkan jiwa mandirinya ini sehingga insya Allah pasti menjadi orang sukses. Saya lihat kita punya ketua ini, memang dia punya semangat ada, jiwa mandirinya ada, sehingga masih muda sudah punya apa-apa. Saya juga seperti itu Pak, saya juga bukan orang bukan orang berada, tapi merasa sudah cukup lah. Artinya saya masih dari remaja, saya manfaatkan dalam hidup saya. Remaja, kerja, bertani, apa saja bisa saya lakukan.